Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Terlibat bentrokan di areal kampus, sejumlah mahasiswa UKIM Ambon terluka. Pasca jembatan putus, warga Kecamatan Inamosol, Seram bagian Barat masih terisolasi. Memasuki usianya ke-35, pemerintah dan warga Halteng memeriahkan HUT Kabupaten Halmahera Tengah dengan menggelar tarian kolosal Cokaiba. Putusnya jembatan darurat di kawasan Hunitetu, Inamosol, Kabupaten Seram bagian Barat masih mengakibatkan ribuan warga terisolir. Pemerintah daerah serta Balai Jalan Nasional belum bisa memperbaiki jembatan penghubung antar kecamatan ini karena terkendala cuaca buruk. Warga meminta pemerintah daerah serta pusat kembali membangun jembatan di lokasi ini agar lalu lintas kembali lancar. Bagi katong masyarakat Kecamatan Inamosol, karena dengan adanya jembatan yang putus, akses jalan yang katong tidak bisa ditempuh, jadi katong paling setengah mati. Jadi katong mengharapkan dari pemerintah, katong mengharapkan untuk pemerintah provinsi untuk secepatnya melihat hal ini agar bisa membantu katong masyarakat Inamosol untuk dapat beraktivitas seperti semula. Jembatan darurat sepanjang belasan meter ini putus dan tersapu banjir usai sungai di lokasi ini meluap. Selain jembatan darurat, banjir juga mengakibatkan ruas jalan di kawasan ini rusak. Kondisi ini mengakibatkan lalu lintas di sekitar lokasi terganggu. Sebagian sepeda motor bahkan nekat menerobos sungai agar sampai tujuan. Dito dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Kondisi jalan Napu kawasan Waiheru Dalam, Kecamatan Baguala, Kota Ambon sangat memprihatinkan. Jalan yang rusak dengan bebatuan lepas dan berlubang ini menjadi ancaman nyata bagi masyarakat sekitar. Ironisnya, jalan ini sering dilalui ratusan siswa 3 sekolah negeri, jenjang SD hingga SMA, yang siswanya harus melalui jalan ini. 3 sekolah ini yakni Min 2 Muhammadiyah Ambon, SMP Negeri 24, serta SMA Negeri 9 Ambon. Selain faktor usia, banyaknya kendaraan serta alat berat yang keluar masuk saat proses pembangunan mengakibatkan jalan semakin rusak parah. Agak kesulitan kalau kita jalan sampai ke sekolah gitu, atau kita pakai motor, bisa menimbulkan mungkin mereka jatuh karena bebatuan yang tidak rata. Apa harapannya, Dek? Semoga pemerintah bisa memperbaiki jalan ini secepatnya. Ini sering lewat sini kalau pergi sekolah. Iya. Di SMA berapa? SMA 9. SMA 9 Waiheru ya? Iya. Jadi bagaimana untuk dia punya kondisi jalan yang ada di sini? Kurang bagus. Jadi sangat. Ya, karena nanti motor-motor akan rusak. Warga meminta pemerintah Kota Ambon secepatnya memperbaiki jalan yang rusak agar kembali lancar dilalui warga serta pelajar. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Keberadaan polisi tidur ilegal di sejumlah ruas jalan dan permukiman di Kota Ambon makin meresahkan warga. Pasalnya, fasilitas pengendali kecepatan yang sengaja dipasang oleh sebagian warga ini mengganggu pengendara. Seperti di kawasan Galunggung, Tanah Rata, Kebun Cengkeh, serta sejumlah lokasi di Kota Ambon. Warga sangat menyayangkan pemasangan polisi tidur ilegal di ruas jalan ini sebab mengganggu laju kendaraan. Warga berharap polisi tidur ilegal yang dipasang warga dan berbagai pihak ini segera disingkirkan agar lalu lintas kembali lancar.
sih masalah, yang penting kan kalau tinggi-tinggi basah-basah lah itu agak biar motor juga enak. Kalau tinggi juga nanti tak tumbuh lah, apalagi kayak muatan-muatan lagi. Jadi sebagai pelintas apa harapannya? Ya, kalau kita kalau tidur sih ya lama-lama kan jangan balap-balap. Selain mengusik warga serta pengendara, keberadaan polisi tidur ilegal ini mengusik pemerintah Kota Ambon. Lewat Dinas Perhubungan Kota Ambon, warga diminta tidak memasang polisi tidur ilegal secara sembarangan karena melanggar aturan. Pemasangan polisi tidur atau speed bump yang dilakukan oleh masyarakat pada area tertentu itu seperti jalan lingkungan terbatas, areal parkir ataupun jalan privat. Namun yang dilakukan masyarakat harus melaporkan atau ada izin dari pihak yang berwenang. Kenapa? Karena ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Sebagian warga berdalih pemasangan polisi tidur ilegal di jalan raya ini untuk mencegah tingkat kecelakaan di lokasi ini. Meski begitu, pemasangan polisi tidur perlu ada sosialisasi dan dasar hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Dua kelompok mahasiswa di kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM Ambon terlibat bentrok. Bentrokan ini melibatkan ratusan mahasiswa dari Fakultas Hukum dan mahasiswa Fakultas Teknik. Mereka saling serang di area kampus dengan menggunakan batu hingga saling adu jotos. Petugas keamanan kampus tak mampu menghalau massa dari dua kubu mahasiswa ini hingga akhirnya puluhan personel polisi dari Polresta Ambon diterjunkan. Pihak kampus menyebutkan pemicu bentrok dua kubu mahasiswa adalah akibat kesalahpahaman dan kenakalan beberapa mahasiswa dari fakultas berbeda. Pasca bentrok, situasi kampus mulai kondusif. Pihak kampus kini membatasi jam kuliah hingga jam 6 sore. Tidak lagi ada kegiatan malam. Mahasiswa yang melakukan kegiatan malam kini pulang lebih awal dari biasanya, serta para dekan diminta proaktif mencegah kejadian serupa di dalam kampus. Jadi saya menjaga agar kampus harus dijaga ya, dan saya kira kekerasan harus kita hindari. Dalam bentuk sekecil apapun, kekerasan harus kita hindari ya. Dan oleh karena itu, saya sudah meminta kepada para dekan untuk bertanggung jawab. Setiap peristiwa kecil apapun, saya minta dekan bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab. Dan oleh karena itu, konsolidasi mahasiswa harus dilakukan. Terkait dengan itu juga saya minta pihak keamanan untuk kita menghindari masuknya masyarakat dari luar untuk memberi sesuatu yang tidak kondusif di dalam kampus. Mengantisipasi bentrokan susulan, puluhan personel kepolisian dari Polresta Ambon dan Polsek Nusa Niwe disiagakan di lokasi. Ya, situasi aman terkendali ya. Itu masalah internal kampus. Sesama mahasiswa atau? Ya, mahasiswa orang per orang. Ya. Ada pengamanan di sini, Pak? Ada jaga-jaga atau gimana? Ya, polisi itu kan selalu antisipasi ya. Supaya jangan ini. Ya, supaya jangan menjadi besar atau itu saja. Bentrokan dua kelompok mahasiswa ini sempat berdampak terhadap aktivitas perkuliahan terhenti, serta sejumlah orang terluka akibat terkena lemparan batu. Tiar Usu dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon.